Halo teman-teman, selamat datang. Sebelum kita mulai, yuk coba tarik napas dulu. Kita break sebentar dari semua kesibukan dan hiruk-pikuk hari ini. Kalau kamu nemuin bahasan ini, percaya deh, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di sini yang memang ditujukan untuk kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hari-hari kamu tuh gitu-gitu aja, berulang terus? Ngerasa ada sesuatu yang nahan kamu, tapi nggak tahu persis itu apa? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Perasaan ini umum banget. Biasanya nih, rasa stuck itu muncul dalam 3 bentuk ini. Pertama, pikiran-pikiran negatif soal aku kurang ini, aku nggak bisa itu, yang muter terus di kepala. Kedua, rasa takut yang bikin kita jadi nggak berani ngapa-ngapain, bahkan sebelum mencoba. Dan ketiga, kebiasaan-kebiasaan harian yang tanpa sadar malah nyedot energi kita sampai habis. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Di balik semua perasaan tadi, sebenarnya ada satu prinsip dasar yang lagi bekerja. Semacam bahasa tersembunyi dari alam semesta yang ikut ngatur pengalaman hidup kita. Banyak yang ngira ini tuh ribet atau mistis. Padahal intinya simple banget. Hukum semesta itu intinya soal energi. Coba deh rasain, kalau lagi happy, badan rasanya enteng kan? Kayak ada getaran semangat gitu di dada. Nah, sebaliknya, kalau lagi sedih, rasanya berat, lesu. Itulah yang namanya getaran atau frekuensi kamu. Getaran yang kamu pancarkan secara konsisten, itulah yang akan menarik pengalaman dengan getaran serupa balik lagi ke kamu. Coba bayangin deh, setiap pikiran kamu itu kayak batu kecil yang kamu lempar ke danau yang permukaannya tenang. Batu itu menciptakan riak kan? Riaknya menyebar, terus mempengaruhi seluruh permukaan danau. Nah, begitulah cara pikiran kita membentuk hidup kita. Riak demi riak. Terus gimana dong caranya kita ngubah riak itu? Semuanya dimulai dari rahasia yang pertama. Kita harus kenal dan selarasi dulu frekuensi atau getaran energi kita sendiri. Poin kuncinya di sini, kita nggak bisa ngubah sesuatu yang kita bahkan nggak sadar kalau itu ada. Ada cerita nih, seorang teman namanya Rina. Dia ngerasa karirnya mandek banget. Baru setelah dia mulai aware dan nyatet pola pikir negatifnya tiap hari, energinya mulai geser. Dan kerennya, dalam 2 bulan, peluang-peluang baru mulai datang ke dia. Yuk kita coba latihan kilat ini bareng-bareng. Coba duduk yang nyaman. Sekarang bayangin ada satu tombol di tengah dada kamu. Dalam imajinasi kamu, coba tekan tombol itu. Dan rasakan ada gelombang hangat rasa syukur yang langsung ngalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, perasaan inilah yang disebut getaran tinggi. Nah, setelah kita sadar sama getaran kita, rahasia kedua ini adalah soal gimana caranya kita secara aktif memakai prinsip ini. Dan ini bukan sulap ya, ini adalah sebuah proses yang benar-benar bisa kita pelajari. Sering banget nih hukum tarik-menarik itu disalahartikan. Dikira cuma ngarap doang terus semua datang sendiri. Padahal ada 3 bahan utamanya. Pertama, niat yang super jelas. Kamu harus tahu persis maunya apa. Kedua, emosi. Rasakan senangnya, syukurnya seolah-olah itu udah jadi kenyataan. Dan yang ketiga, ini yang paling sering dilupain, yaitu tindakan nyata yang sejalan sama niat kamu. Nah, rahasia terakhir ini adalah kuncinya. Gimana caranya menjaga momentum ini terus berjalan? Soalnya perubahan besar itu kan nggak terjadi dalam semalam ya, tapi dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan ini nih contoh ritual yang simple banget tapi powerful. Nggak perlu berjam-jam kok. Cukup beberapa menit di pagi hari buat bersyukur, meditasi singkat buat nenangin pikiran, ngulang afirmasi di sela-sela kesibukan, dan tutup hari dengan nulis hal-hal positif. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa kalau kita konsisten. Mungkin sekarang kamu nanya, emang beneran bisa ya? Nah, biar nggak cuma teori, kita lihat yuk beberapa contoh nyata gimana tindakan-tindakan kecil ini bisa menciptakan perubahan yang signifikan. Ini kisah Pak Budi, seorang guru honorer yang tadinya selalu ngerasa serba kekurangan. Dia mulai lakuin satu hal kecil, nulis 1 halaman rasa syukur tiap malam. Dalam 6 bulan, frekuensinya benar-benar berubah. Tawaran workshop mulai datang, dan dia berhasil ningkatin taraf hidup keluarganya. Ini bukan keajaiban, tapi hasil dari frekuensi yang konsisten. Kisah Pak Budi tadi itu benar-benar merangkum inti dari semua ini. Ini nunjukin satu hal yang penting banget. Yang terpenting itu bukanlah melakukan segalanya dengan sempurna, tapi tetap konsisten dalam upaya-upaya kecil kita. Oke, kita udah bahas 3 rahasia utamanya. Sekarang bola ada di tangan kamu. Fokusnya pindah nih, dari sekedar tahu menjadi melakukan. Karena kekuatan sesungguhnya ada di tindakan kamu.
Aku mau kamu bener-bener pikirin ini deh. Bukan buat minggu depan, bukan buat nanti, tapi buat besok. Apa satu tindakan super kecil yang bisa kamu ambil untuk mulai menyelaraskan energimu dengan apa yang kamu inginkan? Mungkin sesimpel meluangkan 3 menit untuk bersyukur. Selalu ingat kalimat ini ya, perubahan terbesar itu lahir dari tindakan-tindakan terkecil yang kita lakukan secara konsisten, berulang-ulang. Jangan pernah remehkan kekuatan dari langkah kecil kamu. Itulah benih dari transformasi terbesar dalam hidupmu. Terima kasih sudah menyimak.